Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Analisis dan Interpretasi Peta. Kali ini adalah pertemuan kita untuk membahas tentang materi analisis dan interpretasi peta untuk sosial dan ekonomi wilayah. Ya, jadi kalau pada pertemuan sebelumnya itu merupakan analisis dan interpretasi peta untuk kondisi fisik. Nah, sekarang kita akan masuk untuk interpretasi kondisi sosial dan ekonomi wilayah. Ya, jadi ada beberapa subbahasan. Yang pertama adalah interpretasi peta untuk kondisi sosial, ekonomi, dan nanti ada tentang budaya juga. Oke, jadi topik utama pada materi minggu ini adalah bagaimana kita kemudian bisa menggunakan peta untuk kajian antroposfer atau kajian yang menganalisis tentang tema atau topik sosial ekonomi budaya. Ya, jadi kalau pada sebelumnya itu penggunaan peta untuk bisa menganalisis kondisi fisik, nah sekarang itu akan saya jelaskan beberapa contoh ya bagaimana kita bisa menggunakan peta untuk kajian antroposfer. Oke, jadi sebagai awalan ya, sebagai pendahuluan yang perlu kita pahami bahwa adanya keterkaitan ya, dinamika fenomena alam itu punya pengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, ekstraksi informasi terkait dengan kondisi budaya itu juga bisa kita peroleh melalui pengamatan kita pada peta secara tidak langsung. Kemudian lingkungan budaya itu punya kaitan ya yang erat dengan fenomena kondisi alam. Kemudian tugas kita sebagai geograf menemukan hubungan itu ya, menemukan kaitan antara fenomena alam dengan fenomena budayanya. Nah, terkait dengan interpretasi budaya pada peta. Ya, jadi ketika seseorang melihat peta itu yang pertama, kalau misalnya orang awam melihat sebuah peta, maka kemudian orang tersebut bisa membaca atau bisa melihat, oh di sini ada sawah, kemudian di lokasi ini ada jalan, kemudian warna oranye misalnya itu untuk permukiman, ya sebatas itu ya. Tapi kemudian kita sebagai seorang geograf itu kemudian menggali lagi dari sebuah peta itu tidak hanya dibaca, tapi juga diinterpretasi dan dianalisis dari apa yang kita lihat pada peta. Misalnya kita berpikir bagaimana ya faktor budaya itu telah mengubah lingkungan alami. Misalnya kita berpikir, oh semakin banyak permukiman, maka jaringan jalan juga semakin banyak ada pada daerah tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan terkait dengan transportasi. Ya, jadi tidak hanya kita melihat oh di sini ada sungai, di sini ada jalan, di sini ada sekolah, tapi kemudian kita berpikir secara lebih dalam bagaimana kondisi fisik itu terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, dan juga budayanya melalui pengamatan kita pada peta. Nah, kemudian pertanyaan yang lain adalah bagaimana faktor alam bisa mempengaruhi faktor budaya. Ya, misalnya sebagai contoh di sini bahwa masyarakat di sepanjang pesisir pantai itu punya mata pencarian kecenderungannya adalah sebagai nelayan untuk bisa memanfaatkan sumber daya laut. Ya, sedangkan kalau misalnya faktor alamnya itu di area pegunungan, maka mata pencarian masyarakatnya itu umumnya bertani atau berkebun gitu ya. Jadi itu tadi sebagai gambaran awal bagaimana kita menginterpretasi kondisi sosial, ekonomi, budaya satu wilayah, satu daerah gitu
melalui pengamatan kita pada peta. Ya, di mana kita pahami bahwa ada keterkaitan antara faktor alam dengan faktor budayanya. Kemudian ada beberapa faktor lingkungan yang bisa mencerminkan aspek budaya. Ya, kita akan lihat satu persatu. Ada terkait dengan penggunaan lahan, kemudian terkait dengan vegetasi, sebaran vegetasi, jenis vegetasinya, kondisi kehidupan termasuk juga kondisi flora dan faunanya ya. Kemudian ada jaringan komunikasi dan juga faktor hidrografi. Oke, yang pertama adalah terkait dengan pola penggunaan lahan ya. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana kita mengetahui atau menganalisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya satu daerah itu dengan pendekatan penggunaan lahan. Ya, jadi yang kita lihat pada peta kan penggunaan lahannya. Ya, salah satu informasi yang bisa kita dapatkan dari peta itu adalah penggunaan lahannya. Nah, kemudian bagaimana dengan kita melihat penggunaan lahan itu, kemudian kita bisa mengkaitkan kondisi penggunaan lahan dengan sosial ekonomi budaya satu daerah. Nah, jadi bahasan tentang penggunaan lahan ini secara umum dibedakan atas kondisi pertaniannya, kemudian kondisi perkotaan dan juga jaringan jalan. Di mana kalau misalnya kondisi pertanian ini secara umum akan berkaitan dengan kondisi topografi satu wilayah. Sedangkan untuk yang kondisi perkotaan, dijelaskan di sini bahwa faktor aktivitas manusia dalam segala bentuk kegiatannya menjadi faktor utama untuk bisa menghasilkan jenis pola penggunaan lahan yang berbeda. Nah, jadi di sini bagaimana kita mengamati kondisi sosekbud satu wilayah menggunakan pendekatan penggunaan lahan ya. Jadi kondisi lahan bisa berubah akibat aktivitas manusia. Ya, jadi aktivitas manusia itu bisa mengubah kondisi satu lahan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengamati adanya perubahan itu? Maka kita bisa melihatnya dengan menggunakan data multitemporal. Ya, jadi kalau pada contoh di sini itu adalah contoh peta, ya, peta RBI itu ditampalkan dengan citra Google Earth-nya. Ya, di mana perekamannya itu berbeda ya. Jadi kita menggunakan data multitemporal untuk bisa mengetahui perubahan penggunaan lahan. Nah, di mana ketika kita melihat adanya di satu lokasi, di satu wilayah itu ada perubahan penggunaan lahan, maka secara dapat disimpulkan bahwa ada aktivitas manusia di wilayah tersebut ya. Dimana pada contoh yang di sini itu awalnya pada peta ya, itu di periode yang lebih awal itu merupakan sawah, lahan sawah. Kemudian ketika ditampalkan pada citra Google Earth-nya itu dilihat sudah ada banyak bangunan ya, banyak permukiman. Sehingga kita pahami bahwa ada aktivitas manusia pada lokasi tersebut yang mengubah penggunaan lahannya. Selanjutnya adalah menggunakan pendekatan distribusi vegetasi ya. Jadi kalau yang tadi itu menggunakan pendekatan penggunaan lahan, nah ini adalah pendekatan distribusi vegetasi. Di mana kita perlu yang pertama adalah membatasi zona vegetasinya untuk bisa mengetahui lebih jelas dampak manusia terhadap lingkungan atau terhadap landscape.
Nah, adanya indikasi intervensi manusia terhadap kondisi lingkungan alam itu kemudian bisa diketahui dari kenampakan pola distribusi vegetasinya. Kemudian adanya intervensi manusia terhadap pola distribusi vegetasi pada satu lahan itu juga bisa kita amati melalui pengamatan kita pada peta. Ya. Jadi contohnya di sini ya ini ada peta RBI, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa jenis vegetasi. Yang paling atas itu adalah vegetasi untuk yang alami. Ya, pada area ini kita lihat vegetasi alami itu lebih dominan. Kemudian pada area yang lebih tengah itu sudah ada sawah. Ya. Berarti kalau ada sawah ada intervensi manusia. Ya. Ada aktivitas manusia di area tersebut. Nah, taunya dari mana juga? Kita bisa lihat juga bahwa di sekitar sawah tersebut ada permukimannya. Ya. Sehingga di sini kita bisa mengamati bahwa aktivitas manusia itu berpusat pada lokasi atau area tengah ini ya. Dilihat dari adanya sawah dan juga dari adanya permukiman. Kemudian dilihat dari vegetasinya juga yang karena yang utara dan yang selatan ini vegetasinya alami ya, sehingga maka adanya aktivitas manusia pada area ini itu lebih kecil atau lebih minim dibandingkan yang di tengah ini. Selanjutnya ada pendekatan jaringan komunikasi dan jalan. Ya, jadi distribusi perilaku manusia itu bisa terlihat dari kenampakan jaringan komunikasi atau jalan. Dimana kalau misalnya ada jalur komunikasi atau jalur jalan, maka kita pahami bahwa ada interaksi antar manusia yang bergerak atau yang berpindah. Lalu satu jaringan jalan itu bisa dibuat dengan kita mengamati faktor natural landscape ya, jadi faktor alamiahnya, yaitu misalnya dengan melihat kondisi topografinya ya. Dan juga cultural landscape seperti adanya perumahan, hotel dan juga bangunan bersejarah. Nah, misalnya pada daerah yang datar itu pola jaringan jalannya itu lebih teratur ya, sedangkan untuk yang area yang memiliki topografi perbukitan itu pola jaringan jalannya tidak teratur. Nah, di sini contohnya ya, jadi pengamatan kita menggunakan peta terhadap kondisi jaringan jalan di bagian timur. Ya, kita lihat bahwa jaringan jalan di area ini itu lebih besar ya, lebih banyak. Ya, jadi kepadatannya lebih padat. Nah, kemudian kalau dibandingkan pada area yang di barat ini, itu jaringan jalannya lebih sedikit. Ya. Kemudian kita berpikir, kenapa kok bisa demikian? Ya, terjadi demikian. Nah, sekarang kita berpikir terkait dengan, kita kaitkan dengan kondisi topografinya. Ya. Pada area yang timur ini jaringan jalannya itu lebih banyak, lebih besar, ya, kelasnya maksudnya lebih tinggi. Nah, maka kalau kita lihat ya dari kondisi topografinya, area yang ini itu lebih datar. Sehingga area atau topografi yang datar itu kemudian mendukung banyaknya jaringan jalan kalau dibandingkan dengan di bagian yang barat ini. Ya, kondisi topografinya kita bisa amati melalui garis konturnya. Ya, jadi kalau yang di bagian barat ini kan kita lihat garis konturnya ini rapat ya. Dimana kalau garis kontur yang rapat itu menunjukkan area dengan topografi yang lebih terjal.
ya dibandingkan dengan yang di timur ini. Lalu ada pendekatan hidrografi ya, jadi dari pendekatan kondisi perairannya. Nah, kita pahami bahwa ketersediaan air pada satu wilayah itu akan menarik aktivitas manusia untuk bisa menggunakan lahan pada area tersebut. Nah, kalau misalnya sudah digunakan, maka akan kemungkinan yang akan terjadi konversi lahan dari yang lahan alami menjadi lahan terbangun. Nah, kondisi ketersediaan air ini kemudian bisa kita lihat dari peta kontur, di mana ya, jadi menggunakan pendekatan kontur untuk bisa mengetahui kondisi perairan. Di mana biasanya air tanah akan banyak terdapat pada area yang datar dengan asumsi bahwa air akan melimpah pada area yang rendah dan juga datar. Nah, ini contohnya ya, pengamatan kita pada peta RBI terkait dengan kondisi perairan. Di peta kita pahami ya, bahwa di bagian utara ini ada banyak sawah irigasi ya. Ini ada banyak sawah irigasi, kemudian di bagian timur ini juga kondisi permukimannya padat ya, dibandingkan pada area yang barat ini. Ya. Jadi kalau area yang barat ini kan lebih banyak vegetasi alami, ya, hutan, kemudian tegalan. Kemudian kalau dilihat dari kondisi topografinya, dilihat dari konturnya, ini topografinya lebih terjal ya. Dan juga permukimannya lebih sedikit. Nah, maka dari pengamatan terhadap peta ini ya, terhadap potongan peta ini kita bisa kemudian mendapatkan indikasi bahwa pada area utara dan juga pada area yang timur ini ketersediaan airnya lebih banyak ya. Jadi ketersediaan airnya cukup untuk kemudian bisa mendukung adanya permukiman dan juga adanya pertanian. Gitu. Ya, jadi itu tadi ya beberapa contoh bagaimana kemudian kita bisa mengamati atau menganalisis kondisi sosial, ekonomi dan juga budaya melalui observasi kita pada peta. Nah, kesimpulan pada materi minggu ini adalah yang pertama bahwa lingkungan budaya itu bisa diekstraksi dari informasi kondisi fisik lahan berdasarkan interpretasi peta, baik itu satu peta ya, jadi secara aktual maupun kita mengamati secara perbedaan waktu atau multitemporal. Kemudian bahwa budaya satu masyarakat itu akan tercermin dari dinamika kondisi lahannya, baik secara fisik, kemudian maupun administratif ya, seperti adanya kondisi jalan, pola jalan, kepadatan jalan, kemudian perubahan kelas jalan, adanya pola permukiman dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahwa pengaruh fisik lahan itu masih akan tetap dominan untuk bisa mengontrol perilaku masyarakat yang tercermin pada faktor budayanya. Ya, jadi sebagai contoh yang tadi ya, bahwa pada area pesisir, area pantai, itu kemudian mengontrol atau mempengaruhi mata pencarian masyarakatnya menjadi nelayan. Ya, jadi dengan berakhirnya materi ini, maka kita sudah membahas seluruh materi untuk mata kuliah analisis dan interpretasi peta ya. Jadi kalau saya bisa summary-kan di awal pertemuan kita sudah membahas tentang jenis peta dan berbagai informasi tepi peta. Ya, jadi sebagai awalan kita refresh kembali apa itu peta, jenis-jenis peta, ada peta dasar, peta tematik, kemudian peta tematik ada berbagai jenis juga, dan juga terkait dengan informasi tepi peta. Selanjutnya ada terkait dengan atlas, ya. Lalu ada terkait dengan abstraksi kartografi,
Ya, jadi ada seleksi, klasifikasi, simplifikasi, dan juga simbolisasi. Proses bagaimana seorang pembuat peta mengkonversikan dari kondisi nyata, kemudian dikonversikan, dinyatakan kembali ke dalam bentuk peta. Selanjutnya ada tentang konsep dasar keruangan dan konsep keruangan sekunder. Ya, kita belajar tentang indeks bentuk dan indeks kekompakan. Lalu ada spatial order atau susunan keruangan. Kita membicarakan tentang pola, kemudian tren, ada hierarki dan juga konektivitas. Bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan pola satu objek baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, begitu juga dengan tren, hierarki, dan juga konektivitas. Ya, beberapa metode perhitungan secara kuantitatif sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada hubungan keruangan, ya, spatial association. Lalu terkait dengan analisa kenampakan fisik melalui peta dan analisa kenampakan sosial, ekonomi, budaya melalui peta, ya, untuk pertemuan minggu ini. Jadi itu adalah materi kita untuk minggu ini dan juga sebagai penutup untuk mata kuliah analisis dan interpretasi peta, saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses. Sehat selalu untuk kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.